Oke, baik. Kembali lagi kita pada mata kuliah pemrograman orientasi objek. Materi kali ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pertemuan di materi sebelumnya. Silakan cek di video pembelajaran mengenai statis properti dan statis method. Jadi statis properti dan statis method yang kita pelajari sebelumnya, intinya kita mempelajari tentang penerapan dari properti dan metode yang dilakukan pada parent class, dan sifat itu menjadi sifat yang diturunkan kepada child class-nya. Nah, masih dengan kaitan yang sama, tapi ini agak sedikit berbeda, di mana inti pembahasan dari materi ini adalah kita menginginkan untuk bisa memberikan ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini diberikan kepada child class yang harus diterapkan oleh child class dari parent class-nya. Jadi parent class itu mempunyai suatu ketentuan khusus yang harus diterapkan oleh child class-nya. Jadi pembahasan ini merupakan pembahasan tentang bagaimana caranya kita membuat suatu ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh child class-nya. Jadi pembahasan pertama kaitannya dengan abstract class, di mana secara pengertian kita itu menginginkan, kita ini sebagai sebuah parent class ya, menginginkan bahwa child class nantinya harus punya ketentuan tertentu atau metode tertentu yang sudah didefinisikan di dalam kelas parent-nya. Jadi dengan kata lain kita sangat menginginkan agar nanti child class-nya itu ngikut atau mematuhi ketentuan yang sudah diterapkan oleh parent class. Jadi harus dipenuhi dan diikuti. Tapi ketentuan ini berupa pemberian nama argumennya. Sedangkan nanti pada saat kita implementasikan itu nanti tergantung dari child class-nya. Jadi child class-nya nanti bisa menentukan sendiri apa yang harus ada di dalam detail dari ketentuan utama yang ada di abstrak metodenya ya. Nah, jadi tanpa berpanjang-panjang pembahasan, kita coba langsung pada penerapan ya. Nah, tapi sebelumnya ada dua pembahasan utama bagaimana caranya kita menerapkan ketentuan yang ada di parent class ke child class. Ada dua sifat. Yang pertama adalah sifat abstrak dan yang kedua adalah sifat interface. Nah, untuk kali ini kita bahas sifat abstrak dulu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai pembahasan contoh analogi, kalau kalian masih ingat pelajaran matematik atau pelajaran apapun yang memberi ketentuan dalam rumus, ada fisika, misalnya rumus cahaya, rumus relativitas MC kuadrat kan, atau misalnya rumus persegi panjang, rumus persegi, dimana kita sudah tahu bahwa untuk mencari luas misalnya ya, maka untuk persegi misalnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Misalnya untuk persegi kita mencari luas panjang kali lebar. Atau kita mau misalnya nyari rumus trigonometri, misalnya rumusnya sin A cos A, misalnya seperti itu. Maka ketentuan itu kita menjadikan dia sebagai dasar utama di dalam parent class, sehingga nanti bisa diterapkan dan harus wajib diterapkan di dalam child class-nya atau kelas turunannya. Misalnya kita akan buat praktek ya untuk bangun datar, di mana nanti ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran. Nah, nanti kita akan menentukan nama hitung luas. Jadi dengan kata lain nanti kita akan buat kelas turunan berupa kelas persegi, kelas segitiga, kelas lingkaran. Dan nanti kita akan terapkan di dalamnya ada satu metode hitung luas, di mana metode hitung luas ini sudah ditentukan di dalam abstract class di parent class-nya.
Tentu nanti untuk rumus itu ditentukan di masing-masing kelas turunannya ya. Jadi bagaimana cara kita bisa memastikan suatu kelas dia akan memiliki metode yang sudah kita tentukan di abstrak kelas? Caranya adalah kita akan mendelegasikan suatu kelas dengan nama abstrak kelas, kemudian nama kelasnya apa? Abstrak kelas dan nama kelasnya apa. Nanti di dalamnya pada saat kita mau menentukan metode apa yang wajib harus ada di dalam child class, maka kita akan membuat abstrak method. Nah, abstrak method ini adalah suatu metode di mana hanya didelegasikan namanya saja atau argumennya saja. Nah, untuk implementasinya, sedangkan implementasinya itu tidak dilakukan. Jadi kita tuh cuma menentukan nama argumennya saja. Nah, untuk bagaimana cara kita memproses di dalamnya itu diatur oleh masing-masing kelas turunan. Cara buatnya adalah dengan menggunakan abstrak protected function. Kemudian nama metodenya apa? Jadi kita akan membuat suatu ketentuan di mana kita memberi nama abstrak untuk kelasnya. Kemudian nanti di dalamnya kita sediakan satu metode yang metode tersebut kita beri nama yang namanya nanti itu wajib digunakan oleh kelas turunannya. Intinya begitulah. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita tidak bisa bebas untuk membuat instansiasi objek pada abstrak kelas. Jadi di dalam abstrak kelas itu kita tidak bisa membuat instansiasi objek. Jadi yang bisa membuat instansiasi objek itu nanti ada pada child class-nya atau ada pada kelas turunannya. Jadi kita bisa katakan bahwa abstrak kelas itu hanya dipakai untuk memberikan peraturan kepada si turunan atau kelas turunan akan apa yang harus wajib ada di dalam kelas turunan. Jadi abstrak kelas itu sendiri tidak akan pernah bisa dibuat dalam bentuk instansiasi objek. Nanti yang akan dibuat instansiasi objek itu adalah kelas turunannya. Jadi untuk memahami pembahasan di atas, kita langsung pada contohnya dan silakan praktekkan contoh ini. Jadi pada video pembelajaran ini kalian bisa pause, kemudian kalian sambil praktekkan. Jadi kita buat satu ketentuan di baris 3 sama 6 untuk abstrak kelas dengan nama bangun datar ya. Di dalamnya kita buat satu ketentuan metode namanya harus hitung luas. Jadi pada saat kita buat kelas turunan dengan nama persegi yang merupakan kelas turunan dari bangun datar, metodenya itu wajib kita buat namanya hitung luas. Nah di sini di kelas turunannya itu ada satu dari turunan. Kita beri variabel dengan nama isi, variabel isi, kemudian nilainya. Kemudian di sini hitung luas dari persegi itu sisi kali sisi. Dengan ketentuan rumus nilai tersebut pada saat nanti sudah diolah nanti akan dikembalikan ke metodenya sebagai hitung luas, di mana POW ini adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, 2 di belakang ini sama seperti nilai pangkatnya ya. Jadi nilainya berapa? Nilainya kan 4. Jadi di sini seperti di video pembelajaran saya untuk keyword this, silakan dicek. Kemudian nilai dari variabelnya 2 ini adalah ketentuan pangkatnya. Kalau di sini 3 berarti nilai sisi pangkat 3. Kalau ini 4 ya nilai sisi pangkat 4. Logikanya seperti itu. Kemudian persegi sama. Persegi juga ini contoh kita buat perpanjangan dari kelasnya, perpanjangan atau turunan dari kelas bangun datar. Namanya persegi, ada nilai alas, nilai tinggi, akses modifiernya namanya protected atau kelas turunan. Kemudian metodenya hitung luas. Kemudian 0,5 atau setengah alas kali tinggi ya. Terus ada lingkaran, kita buat satu variabel namanya jari-jari, nilainya sudah kita tentukan.
Kemudian di sini rumusnya pi ya, atau 3,5 3,14 dikali dengan R pangkat 2. Jadi R-nya pangkat 2 ya, 3,5 R pangkat 2 kali R pangkat 2. Terus kita instansiasi nih masing-masing kelas. Nih kelasnya kita instansiasi, kemudian kita jadikan objek, terus kita tampilkan nilainya dan kita panggil metode yang sudah kita tentukan. Lihat, kalau kalian perhatikan metodenya sama tapi dipanggil dengan nama objek yang berbeda. Oke, jadi nanti nilainya akan tampil. Ini kita coba panggil 2 Windows ya. Nah kayak gini. Jadi ini tampilannya, ini penjelasannya, gini aja lah. Atau kita balik aja ya. Ini tampilannya, ini penjelasannya. Oke. Coba kalian perhatikan di sini dari baris 3 sampai baris 6. Nah, baris 3 dan baris 6 ini merupakan sebuah base utamanya. Jadi ini base utamanya dari sebuah abstract class. Nanti semua child class di bawahnya ini wajib untuk mengextend bangun datar. Jadi dia harus wajib mengimplementasikan hitung luas. Jadi dia sudah tertekan kontrak harus diimplementasikan. Nah, untuk mendeklarasikan abstract class, kita cukup untuk memanggil nama. Kita cukup untuk membuat nama, tapi kita tidak perlu untuk membuat implementasi dari objek dari metode tersebut ya. Nah, nanti metodenya itu dilakukan di child class-nya. Child class-nya di mana? Di baris 8, 18 nih, sama 29 ya. Kalau kalian perhatikan, kemudian kita lakukan instansiasi dari baris ke-38 sampai 46. Nanti kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Oke, gampang kan? Gampang, harusnya gampang sih, mudah dipahami. Silakan nanti tanyakan, bisa tinggalkan pertanyaan di komentar atau di grup diskusi ya, untuk apa praktek yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dengan pertanyaan seperti ini. Kalau abstract class tadi sudah diterapkan satu abstract method, bisa nggak sih kita nambahkan di dalamnya untuk atau metode lainnya misalnya? Jadi jawabannya bisa ya. Jadi kita bisa terapkan pada abstract class untuk menambahkan metode dan menambahkan properti di sana. Tapi tetap dia tidak bisa untuk diinstansiasi ya. Dia tidak bisa untuk dijadikan objek. Jadi kita bisa nambahkan properti sama metode. Ini ada contoh yang lain. Contoh untuk kasus yang berbeda. Ini ada jenis mobil, kemudian ada kita kasih nilai ketentuan, kemudian nilai input. Kita cek di baris 3 sampai dengan baris ke-10. Baris 13, sorry. Dimana kita membuat satu ketentuan, yaitu memberikan nama properti full tangki. Terus kita tambahkan lagi satu metode dengan nama isi bensin, dimana di dalamnya ada parameter. Nanti parameter ini begitu diisi, ketika sudah diinstansiasi, begitu diisi nanti masuk sini. Kemudian nilai ini akan direpresentasikan sama ke dalam full tangki yang merupakan properti dari abstract class. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi ketika kita panggil isi bensin, langsung kita buat nilainya. Jadi ketika kita sudah jadikan objek, kemudian kita panggil isi bensin, nanti kita langsung isikan parameternya dengan nilai tertentu, kemudian nilai itu akan masuk ke dalam properti dari full tangki, karena nilainya dianggap bisa dimasukkan nilainya sama ke dalam full tangki di sini.
karena dia adalah protektif, bisa diturunkan ke metodenya. Kemudian kita tambahkan satu ketentuan yang harus wajib dilakukan oleh kelas turunan, yaitu jarak tempuh maksimum. Oke, pada saat kita sudah masuk ke dalam masing-masing kelas, ini nanti ada dua ya, ini kelas Toyota sama kelas Suzuki nih. Nah, di dalam kelas Toyota kita buat satu ketentuan, satu nilai properti per liter, sudah kita tentukan nih nilainya. Kemudian dengan merujuk kepada metode yang harus kita terapkan, di dalam metode itu kita beri proses. Yang pertama, kita buat nilai di mana liter itu dikali dengan nilai yang kita masukkan dalam isi bensinnya. Jadi, misalnya dia per liternya nilainya 10. 10 ini kita tentukan jarak tempuh ya maksudnya. Jadi kita masukkan nilainya 10 dikali dengan parameter nanti yang akan kita isi. Jadi 10 ini merupakan ketentuan terhadap nilai dari jarak maksimal yang nanti didapat. Karena 10 ini nanti dikali dengan berapa liter yang kita masukkan, maka nanti itu kita jadikan sebagai jarak maksimal. Jadi logikanya begini. Ada nilai, misalnya kita kasih volume tangkinya misalnya diisi dengan 5 liter. Kemudian nanti 5 liter itu dikali dengan 10. Karena di sini ketentuan untuk Toyota kita beri ketentuan per liternya jaraknya bisa mencapai 10 lah. 10-nya itu 10 km. Maka nanti dikali dengan 5 liter jadinya 50 kan, ceritanya gitu. Maka nanti jarak tempuhnya adalah 50 liter. 50 km jarak tempuhnya. Nah, ketika kita nanti panggil jarak tempuh, itu nanti otomatis dia langsung menampilkan jarak tempuh maksimal Toyota, nilai dari jarak maksimum yang merupakan hasil dari perkalian ini tadi, dan ditaruh di sini. Jangan lupa titik dulu, baru nanti kita kasih string lagi. Nah, ini string, kita kasih string lagi. Ini kok beda ya? Kenapa di sini stringnya tanda kutipnya 1, ini stringnya tanda kutipnya 2? Jadi string tanda kutip 1 ini itu mengerjakan atau menampilkan nilai string tanpa ada makna di dalamnya. Kalau di sini kita berikan string tapi dia bisa menampilkan makna di dalamnya. Kalau maknanya ini ya, BR-nya. BR sebagai ketentuan jarak, bukan jarak, spasi. Oke. Terus Suzuki juga sama. Ini kita beri jarak, kita beri nilai 20. Kita beri nilai 20. Kemudian volume tangkinya, oke, sesuai dengan yang nanti kita inputkan. Maka nanti jumlah perkaliannya itu adalah merupakan jarak tempuh maksimal. Oke, implementasinya bagaimana? Seperti biasa, instansiasi dulu. Nah, begitu kita panggil isi bensin yang kita panggil itu merupakan turunan dari metode yang dimiliki oleh abstrak class. Jadi si anak child itu di samping dia punya nilai ini, dia juga punya nilai metode dan nilai properti yang dimiliki oleh induknya. Otomatis nih langsung ada nih di sini ketika sudah diinstansiasi. Terus dikasih nilainya, isinya, masukkan nilainya. Nih, masukkan nilainya. Nanti dia akan masuk ke nilai properti yang ada di sini. Ini dimiliki oleh child class ya, sudah ya. Terus volume tangki nanti dikali dengan properti yang dimiliki oleh child-nya itu sendiri. Maka nanti nilainya akan ditampilkan di jarak tempuh. Oke. Begitu juga dengan Suzuki, sama.
Coba kita tampilkan lagi ya. Oke, ini tadi ya. Kita penjelasan. Oke, baris 3. Ini 3 sampai 13. 3 sampai 13 ini abstrak kelas. Terus baris kelima. Nah, ini adalah properti. Jadi nanti isi maksimum dari bensin. Jadi properti ini nanti otomatis diturunkan pada child class. Terus 7 sampai 10 ini adalah metode isi bensin. Ini juga sama, tapi ini merupakan non abstrak. Jadi ini tidak wajib untuk diterapkan di kelas turunannya. Tapi dia nanti merupakan metode yang diturunkan ke kelas turunannya. Terus di baris 12 ini, nah ini yang wajib untuk diterapkan di kelas turunannya. Ini wajib. Jadi metode ini yang ini 12 ini merupakan kontrak. Ini harus dipenuhi dan dia harus ada. Oke. Jadi semua kelas itu wajib untuk menurunkan kelas jarak tempuh maksimum ini tadi sebagai metodenya. Oke. Baris 15 sampai 24. Nah, ini adalah kelas Toyota tadi. Terus 17. Nih. Ini merupakan properti yang dimiliki oleh kelas turunan. Nah, yang baris 19 ini 19 sampai 23. Nah, ini yang harus diterapkan. Ini yang harus wajib diturunkan, wajib digunakan. Sama untuk kelas Suzuki juga sama. Nah, nanti dari baris 37 sampai 39 ini adalah penerapan instansiasinya. Jadi nanti dia akan ditampilkan hasilnya. Tampil hasilnya gini ya. Sesuai dengan ini ya, jarak tempuh maksimal Toyota nilainya berapa, kilometernya berapa. Nah, gini. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi untuk abstrak kelas sendiri itu dipakai untuk membuat kontrak. Jadi aturannya itu biar diikat kepada kelas turunan. Jadi kelas turunan itu wajib menggunakan metode tersebut atau abstrak metodenya dan wajib untuk didefinisikan lagi di masing-masing kelas turunan. Untuk mendefinisikan gampang, tinggal dituliskan ulang nama argumennya, terus isi dari prosesnya apa. Terus abstrak kelas itu nggak bisa diinstansiasi. Jadi kita nggak bisa melakukan instansiasi dari abstrak kelas. Jadi kita bisa memberikan properti juga, atau kita juga bisa menambahkan non abstrak pada abstrak kelas di parent utamanya. Tapi walaupun dia kita tambahkan properti dan non abstrak method, tetap aja dia nggak bisa diinstansiasi menjadi sebuah objek. Jadi kalau kalian membuat satu ketentuan, kalian bisa untuk membuat ketentuan tersebut sebagai sebuah library mungkin, dan kalian beri nama dia abstrak class, dan pasti dia tidak akan bisa diinstansiasi gitu. Ketentuannya seperti itu ya. Oke, demikian untuk materi pembahasan kelas abstrak dan juga bagaimana cara kita menerapkan abstrak metodenya. Kurang lebihnya seperti itu materi untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas dengan pembahasan materi yang berbeda. Silakan kalau ada yang ditanyakan nanti tanyakan saja pada kolom diskusi ya. Tanyakan pada kolom diskusi atau tanyakan pada kolom komentar di video pembelajaran kali ini. Dan mohon maaf kalau ada penyampaian yang keliru dalam penjelasan, dan juga
mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Saya akhiri untuk materi kali ini dan kita akan ketemu lagi di pembahasan materi yang berbeda. Oke, terima kasih.